Dalam Tuhan, kita akan memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Allah dari kitab Nabi Daniel, kita mendapatkan dasar mengapa manusia selalu tergerak untuk kembali kepada Sang Penciptanya, kembali di dalam pertobatan. Dasarnya adalah karena Allah yang digambarkan begitu besar dan dahsyat adalah Allah yang tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan umat. Artinya adalah bahwa dasar kita kembali kepada Allah karena Dia adalah Allah yang setia. Di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah melupakan umatnya. Bahkan ketika umatnya pergi meninggalkan dirinya, Allah tetap setia menanti, bahkan Allah yang bergerak untuk mencari dan menyambut mereka yang hilang. Maka kalau di awal Ekaristi ini kita juga berdiri di hadapan Allah, mari kita datang dengan hati yang terbuka. Mungkin ada sesuatu yang kita mau persembahkan atau juga jiwa-jiwa yang kita mau persembahkan yang juga merindukan Allah tetapi mungkin tidak tahu bagaimana harus kembali kepada Allah. Kita mohon semoga kerahiman Allah juga merangkul mereka dan memulihkan jiwa-jiwa yang bertobat. Maka mari dengan rendah hati kita sekarang juga memohon belas kasih dan pengampunan atas dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihani. Juga dalam segala kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kami tetaplah anak-anak-Mu yang terkasih. Bantulah kami untuk berani membuka diri kami secara jujur di hadirat-Mu, dan bersihkanlah jiwa raga kami dari segala noda dosa. Di dalam Ekaristi ini kami juga mempersembahkan ucapan syukur kami bersama dengan Ibu Vance yang merayakan ulang tahunnya. Semoga kelimpahan kasih karunia-Mu menyertai dirinya bersama dengan pasangan dan keluarganya. Semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan, menuntun dan membimbing dia dalam kebijaksanaan, serta mengobarkan senantiasa api cinta kasih dalam hatinya, yang menggerakkan dia juga tetap terlibat di dalam karya pelayanan, terlebih di tengah-tengah umat-Mu dalam paroki ini. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Refrein, Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Refrein, Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Refrein,
Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagimu turun-temurun. Refrain: Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita bicara mengenai yang namanya kemurahan hati, tentu ini merupakan tema yang sangat luas. Kita bisa bicara dalam segi apapun juga. Tetapi mari kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan kemurahan hati? Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang, kita katakan, dia itu baik sekali ya, dia itu murah hati. Kalau orang minta bantuan, pasti dibantu kalau dia bisa. Nah, ini penting. Kita membantu kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa membantu dan kita kemudian mengorbankan diri kita dan juga mungkin keluarga kita, itu namanya terlalu murah hati sehingga menjadi dalam tanda petik korban. Ini kadang-kadang terjadi. Orang lupa bahwa mencintai sesama tidak boleh menggilas atau merugikan diri sendiri. Ingat perintah Allah, mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Maka prinsip kemurahan hati yang pertama adalah bahwa kemurahan hati itu berakar dari cinta yang benar, bukan cinta yang salah. Kita bisa memiliki cinta agape seperti cinta kasih Allah, tetapi juga kita tidak boleh lupa untuk memelihara diri kita, sebab Allah juga menghendaki agar kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kalau kadar mengasihi diri kemudian terlalu besar dan kemudian terlalu kecil untuk mengasihi orang lain, ini yang kita sebut sebagai egoisme. Artinya kita tidak mudah tergerak untuk membantu orang lain karena kita hanya selalu memikirkan kepentingan kita sendiri.
Maka dalam hidup ini seperti ada dua timbangan. Ini harus berimbang, mencintai diri, mencintai sesama. Kalau salah satunya miring, hidup kita menjadi tidak lagi seimbang. Maka di poin pertama adalah kemurahan hati tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Di sisi lain, dalam hal apa kita bermurah hati? Yesus katakan dua hal minimal. Di dalam pengampunan kepada orang lain dan juga memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Memberi sesuatu yang baik kepada orang lain itu kita pandang kalau dia kemudian hidupnya menjadi lebih baik, dia lebih bahagia, maka kita juga tergerak untuk memberikan kebaikan dan membantu orang tersebut. Inilah tindakan amal kasih. Dan tindakan untuk mengampuni adalah kita juga ingat bahwa kita bukan hakim yang terakhir dari perbuatan yang dibuat oleh orang lain. Seringkali yang paling sulit adalah kalau kita merasa sungguh-sungguh sakit hati sampai terbawa mimpi. Ini betul-betul terluka luar biasa, dibawa berhari-hari, berbulan-bulan dan bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kemarahan ini hanya bisa hilang kalau saya bisa membalas dia. Ibaratnya tempo dulu, pada zaman Babilonia pun ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pokoknya kalau saya hilang satu gigi, kau juga hilang satu gigi. Kalau perlu saya balas, kau hilang 10 gigi. Tetapi hukum balas dendam seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana saya bersikap kalau saya disakiti oleh orang lain? Apakah dengan menghancurkan hidup orang lain kemudian saya menjadi lebih bahagia? Belum tentu. Bahkan yang terjadi mungkin kita akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Dan yang kedua adalah, kalaupun kita merasakan sakit yang luar biasa, kita harus belajar untuk melepaskan rasa sakit itu. Dalam arti begini, ibaratnya kalau kita memikul sebuah tas yang begitu berat di dalam kehidupan kita, itu pelan-pelan akan membuat kita merasakan sakit dengan sendirinya. Dan karena itu, para ahli kesehatan mengatakan amarah yang dipendam itu hanya akan memicu penyakit. Dan banyak sekali penyakit termasuk kanker, itu ditimbulkan salah satunya oleh karena amarah yang tidak pernah diolah, amarah yang disimpan bisa menahun dan kita menjadi tua dengan amarah tersebut. Maka mengampuni sebenarnya adalah melepaskan, sehingga hidup kita menjadi balance. Kalau amarah itu ada, ibaratnya dia menjadi miring. Kenapa? Ini marahnya ada di sini. Tapi kalau kita melepaskan, hidup kita menjadi plong. Kita bebas, tidak terbebani. Ini gampang dibilang, melaksanakannya tidak terlalu mudah. Tetapi kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya adalah, kalau kita ingin bahagia, kita harus menjadi orang yang murah hati, melepaskan itu. Minimal Anda murah hati pada diri Anda sendiri. Sebab kemarahan tersebut, dendam yang Anda simpan, itu merusak diri Anda dan Anda menghancurkan diri Anda. Maka kemurahan hati dalam pengampunan adalah Anda murah hati pada diri Anda sendiri. Dia mau berubah atau tidak, itu urusan dia. Kita tidak bisa mengubah orang lain kadang-kadang. Meskipun Anda berusaha sekuat tenaga mengirim dia sampai ke panti rehabilitasi, kemanalah dikirim bahkan ke penjara pun, dia berubah atau tidak, itu proses yang terjadi dalam diri dia. Anda tidak punya kuasa mengubah orang lain. Rahmat Allah bisa mengubah orang lain, tetapi sampai rahmat Allah bekerja pada diri dia, Anda tidak punya tanggung jawab dan Anda tidak perlu terbebani supaya dia berubah. Itu tanggung jawab dia, berhadapan dengan Allah dan kadang-kadang berhadapan dengan hukum di dalam masyarakat kita. Sebab kalau orang bersalah pasti juga harus dihukum. Tetapi kita yang dirugikan, kita yang disakiti, bermurah hati dalam arti lepaskan, bebaskan dirimu dari beban itu. Maka hidupmu akan balance. Maka sebenarnya kemurahan hati adalah prinsip yang membuat hidup kita emosional, secara emosional
kita menjadi lebih seimbang. Maka kita mohon semoga rahmat Allah dan membuat kita semakin menyadari pentingnya memiliki keutamaan hidup ini, menjadi murah hati seperti Bapa di surga murah hati adanya. Kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama, Allah lepas bebas. Mungkin dia marah tapi hanya sesaat. Dan Allah tidak menghukum manusia lagi karena dosa-dosanya. Tapi Allah menantikan manusia yang berdosa kembali kepadanya. Sehingga pemahaman bangsa Israel mengenai Allah yang murka harus kita lihat dengan jelas pada diri Yesus. Sebab dikatakan di sanalah sebenarnya dosa-dosa kita semua sudah diserahkan. Bagi Allah cintanya yang total sudah dinyatakan, dan Allah tidak menaruh dendam terhadap manusia. Sehingga kalaupun kita mengalami situasi yang sulit, jangan katakan Tuhan menghukum saya. No, Tuhan tidak punya kepentingan untuk menghukum manusia. Apa untungnya? Bagi Allah jauh lebih penting kalau manusia yang berdosa kembali padanya daripada dia menghukum seorang manusia berdosa hingga binasa. Semoga kita belajar sungguh-sungguh menjadi murah hati seperti Bapa di surga murah hati adanya. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, ampunilah segala dosa kami setiap kali kami menyantap rezeki anugerah-Mu yang kami hunjukkan dalam rupa roti dan anggur ini. Dan dalam Ekaristi ini, di altar-Mu kami juga persembahkan doa-doa kami, memohon kerahiman-Mu, dan kami percayakan jiwa-jiwa yang telah berpulang kepadamu. Untuk almarhum Ayahanda Ignatius Alwi Chandra yang meninggal 9 tahun yang silam, Suster Teresia Lex yang meninggal 2 tahun yang lalu, Benicia dan Leni Watney beserta ibu dan anaknya, Jedoni, semoga Engkau berkenan memberikan kemurahan dan kelimpahan kerahiman-Mu
bagi hamba-hambamu yang telah berpulang ini. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, sucikanlah mereka, dan persatukanlah dalam kemuliaan abadimu di surga bersama dengan para kudusmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-putrimu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah kan hamba-hambamu, Ignatius Alwi Chandra, Suster Teresa Lex dan Benicia, Leni Wahney dan serta ibu dan anaknya Jedoni. Semoga Engkau berkenan memandang hamba-hambamu ini yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang suci dan mulia,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersama-Mu. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, pandanglah, inilah Yesus, wajah kerahiman Allah. Dialah juga wajah Allah yang penuh kemurahan hati untuk kita manusia. Terimalah dirinya, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus,
Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dia ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Hendaklah kamu berbelas kasih sebagaimana Bapamu di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan kami sambut dalam diri putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkanlah kami bila kami menempuh jalan yang sesat, agar kami melangkah maju menuju kerajaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada teman-teman dari karismatik yang sudah melayani kita, juga teman-teman terutama Rafael yang membantu kita untuk siaran live streaming ini bersama dengan tim. Kita bersama-sama menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita sekalian, juga orang-orang yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan ini, pekerjaan, pelayanan, serta semua rencana kita di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.